Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Hisya Mustika Dwi Santo. Nomor NIM 210401140077 dari kelas PKSD C 2021. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Indonesia memiliki peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha yang sangat banyak tersebar di berbagai daerah. Peninggalan-peninggalan tersebut masih ada dan tersimpan di museum. Ada juga yang berada di lokasi yang sekarang jadi objek wisata. Yang pertama adalah candi dan stupa didirikan sebagai tempat pemujaan, tetapi ada juga yang didirikan sebagai makam. Ada banyak peninggalan berupa candi, baik yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Candi yang bercorak Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Suko, Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Adapun candi yang bercorak Buddha antara lain adalah Borobudur, Mendut, Sewu, dan Pelausan. Gapura adalah bangunan pintu gerbang. Nah, gapura ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Praduraksa, dan yang terbelah dua disebut Bentar. Yang ketiga adalah pertirtaan. Pertirtaan adalah pemandian suci untuk kalangan istana atau bangsawan. Misalnya, pertirtaan Tirta Empul dan Jolotundo. Yang keempat adalah patung atau arca. Bentuk patung pada agama Hindu dan patung Buddha memang berbeda. Patung pada Hindu umumnya berbentuk dewa-dewa seperti tokoh makhluk mistik, misalnya patung Raja Erlangga yang berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda, dan patung Kendedes dalam wujud Dewi. Sedangkan patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha biasanya tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap dhyana mudra yaitu sikap tangan sedang bersemadi, atau sikap wara mudra yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Relief yang kelima adalah relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita, contohnya relief yang ada pada Candi Borobudur dan Prambanan atau prasasti Ciradaun. Yang keenam adalah prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya prasasti Cangal, prasasti Ciradaun, prasasti Talangtuo, prasasti Kota, Kapur, dan lainnya. Sejarah masuknya Islam. Masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Selain berdagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Para wali songo ini mendakwah sehingga penyebaran Islam di Jawa itu sangat banyak. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam-makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Atau mungkin mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam.
Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad keempat Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarman, yang kisahnya tercatat dalam 7 buah yupa. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad keempat Masehi. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, dan Prasasti Kebun Kopi. Kerajaan Mataram kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya, kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Shailendra juga menganut Buddha. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalan Kerajaan Singosari adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan Prasasti Kudadu. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi dan berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan Kerajaan Majapahit adalah Candi Tikus dan Kitab Sutasoma. Bagaimana dengan kerajaan bercorak Islam? Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh raja pertamanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Semula, Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh raja pertamanya, Raden Patah. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam
terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanahan. Namun pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan yang dipimpin Pakubuwono berkedudukan di Surakarta dan kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi berkedudukan di Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Kota Gede. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyhur Malamu. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan paling besar di wilayah timur. Hingga kini, Kerajaan Ternate masih ada, meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1486. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku yang mampu mempersatukan Kerajaan Ternate dan Tidore, serta mengusir Portugis dari Maluku. Peninggalan Kerajaan Tidore adalah Benteng Tore Tahula dari Istana Kadatoki. Kerajaan Banten terletak di Banten. Kekuasaan Kerajaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa sampai Lampung. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Peninggalan Kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten. Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan kembar yang bersatu dan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang masuknya Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Selanjutnya kita akan mengerjakan kuis menggunakan media pembelajaran di samping ini. Nah, kita akan mengerjakan kuis menggunakan media pembelajaran dengan permainan. Saya memiliki media pembelajaran seperti kotak-kotak di belakang ini. Nah, di setiap kotak-kotak ini terdapat angka 1 sampai 6. Kotak 1 sampai 6. Di setiap kotak ini kan ada pertanyaannya. Nah, cara bermainnya kita harus mengocok dadu. Setelah mengocok dadu akan ada angka yang keluar. Nah, angka yang keluar tadi akan menjadi angka yang kita dapat tadi akan kita gunakan untuk mengambil pertanyaan di setiap kotak ini. Kita coba ya. Nah, saya mendapatkan angka 5. Kita ambil satu pertanyaan di angka 5. Nah, di sini terdapat satu pertanyaan, yakni Candi Muara Takus adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Buddha, yakni kerajaan apa ya? Jadi, kerajaan Muara Takus itu merupakan peninggalan sejarah kerajaan Buddha, yakni kerajaan Sriwijaya. Nah, begitu cara bermainnya. Dan seterusnya. Sekian penjelasan materi dan juga kuis dari media pembelajaran yang saya tunjukkan. Semoga materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.